Bagaimana jika pernikahan yang kamu anggap sebagai jalan keluar ternyata adalah sebuah sangkar penuh teror? Bagaimana jika pria yang seharusnya melindungimu justru menjadi monster yang paling kamu takuti? Ini adalah kisah seorang wanita yang harus melarikan diri pada malam pernikahannya sendiri, meninggalkan kemewahan demi menyelamatkan nyawanya. Sebuah perjalanan yang membawanya masuk ke dalam dunia yang lebih gelap, di mana satu-satunya harapan justru datang dari orang yang paling tidak terduga. Bersiaplah, karena cerita ini akan menguji keberanian dan keyakinanmu tentang siapa yang bisa dipercaya. Anissa adalah seorang gadis yatim piatu sejak usia 8 tahun. Ia dibesarkan oleh Tante Ratih, bibinya dari pihak ayah. Namun, kasih sayang yang ia terima tidak pernah tulus. Tante Ratih hanya mengincar warisan apartemen peninggalan orang tua Anissa. Setelah Anissa dewasa, ia dipaksa menjual apartemen itu dengan janji akan dibangunkan rumah bersama yang lebih besar. Uang hasil penjualan raib, dan Anissa hidup bagai benalu di rumah bibinya sendiri. Satu-satunya jalan keluar datang dari Bima Prakoso, seorang pengusaha kaya raya di kota mereka, Bogor. Bima, yang usianya jauh lebih tua, terobsesi pada Anissa dan tidak berhenti mengejarnya. Di bawah tekanan dan ancaman Tante Ratih, Anissa akhirnya menerima lamaran Bima, berharap menemukan kehidupan yang lebih baik, tanpa tahu bahwa ia baru saja melangkah masuk ke dalam mimpi buruk yang nyata. Pesta pernikahan yang megah akhirnya berakhir. Suara musik dan tawa para tamu perlahan meredup, digantikan oleh kesunyian yang canggung di dalam mobil mewah yang membawa Anissa dan suaminya, Bima Prakoso. Anissa menatap gaun pengantin putihnya yang indah, terasa seperti kostum yang ia pinjam untuk sebuah drama. Hatinya berdebar kencang, bukan karena cinta, melainkan karena ketakutan yang aneh. Bima, pria yang duduk di sebelahnya, begitu pendiam. Auranya yang dingin dan tatapannya yang tajam membuat Anissa semakin merasa kecil. Mereka tiba di sebuah rumah megah di kawasan perbukitan Bogor, tersembunyi di balik gerbang besi yang tinggi. Rumah itu lebih mirip benteng daripada tempat tinggal. "Selamat datang di rumahmu, Anissa," kata Bima dengan suara berat. Tanpa senyum, Anissa hanya bisa mengangguk, mencoba menelan ludah yang terasa pahit di tenggorokannya. Setiap langkah di atas lantai marmer yang dingin terasa seperti langkah menuju takdir yang tidak ia inginkan. Bima menuntunnya melewati ruang tamu yang luas dan sunyi. Perabotan mahal tampak seperti bayangan dalam cahaya lampu yang temaram. "Itu kamar kita," ujarnya, menunjuk sebuah pintu kayu jati besar di ujung koridor. Jantung Anissa seolah berhenti berdetak. "Pergilah mandi dulu, aku akan menunggumu." Perintah itu terdengar mutlak, tidak ada ruang untuk penolakan. Anissa masuk ke kamar mandi yang lebih besar dari kamarnya di rumah Tante Ratih. Air pancuran yang dingin membasahi tubuhnya, tetapi tidak mampu mendinginkan rasa panik yang membakar dadanya. Ia berlama-lama di sana, berharap waktu bisa berhenti. Namun, ketukan keras di pintu menyadarkannya. "Anissa, cepat keluar. Aku tidak suka menunggu." Suara Bima terdengar tidak sabar, penuh amarah yang tertahan. Dengan tangan gemetar, Anissa mematikan air dan mengenakan jubah mandi yang tebal, berjalan keluar dengan perasaan seperti seorang terpidana mati yang berjalan menuju tiang gantungan. Ketika Anissa memasuki kamar tidur, ia tertegun. Ruangan itu aneh. Cahayanya sangat redup, berasal dari lampu-lampu kecil di lantai yang memancarkan sinar kemerahan seperti bara api. Tidak ada perabotan selain sebuah ranjang besi besar di tengah ruangan. Dindingnya dicat hitam pekat. Namun, bukan itu yang membuatnya ngeri. Matanya terpaku pada ranjang itu. Rantai-rantai tebal melilit di setiap sudutnya, menggantung longgar dan mengeluarkan bunyi gemerincing pelan saat udara dari pendingin ruangan meniupnya. Di tengah ranjang, tergeletak sepasang borgol logam yang berkilauan. Apa ini?" bisik Anissa, suaranya bergetar hebat. Ia mundur selangkah, menabrak pintu. Bima tersenyum, senyum pertama yang Anissa lihat malam itu, dan itu adalah senyum yang paling menakutkan. "Ini adalah tempat bermain kita, sayang." Ia mengambil sebuah cambuk kulit dari lantai. "Kamu akan menyukainya." "Tidak," Anissa menjerit dalam hati. Ini gila. Pria ini sakit jiwa. Semua rumor tentang Bima yang pernah ia dengar dari rekan-rekan kerjanya, tentang 2 istri sebelumnya yang berakhir di rumah sakit jiwa, seketika berkelebat di benaknya. Itu bukan gosip, itu adalah kenyataan. "Kamu gila."
Pekik Anissa, adrenalin membanjiri tubuhnya. Ia tidak berpikir lagi. Ia memutar tubuh, membuka pintu, dan berlari sekuat tenaga. Berhenti! Raung Bima di belakangnya. Suara langkah kakinya yang berat menggema di koridor yang sunyi. Anissa tidak menoleh. Ia hanya berlari, melewati ruang tamu yang gelap, menuju pintu depan. Dengan tangan gemetar, ia berhasil membuka kunci dan melesat keluar ke dalam malam yang dingin dan lembab. Hanya dengan jubah mandi dan sandal rumah, ia berlari tanpa tujuan, yang penting menjauh dari rumah neraka itu. Ia melompati pagar rendah di samping gerbang utama, dan terus berlari menyusuri jalan aspal yang sepi. Napasnya tersengal-sengal, paru-parunya terasa seperti terbakar. Air mata mengalir deras di pipinya, bercampur dengan keringat dingin. Satu-satunya tempat yang terlintas di pikirannya adalah rumah Tante Ratih. Ia harus pulang, ia harus mengadu. Mungkin bibinya akan menolongnya. Setelah berlari entah berapa lama, menyusuri jalan-jalan kecil dan gang-gang gelap, ia akhirnya tiba di depan rumah bibinya. Lampu teras masih menyala. Namun, saat ia hendak mengetuk pintu, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Mobil Bima terparkir di depan halaman. Anissa cepat-cepat bersembunyi di balik pohon mangga milik tetangga. Dari celah dedaunan, ia bisa mendengar suara Tante Ratih yang melengking. "Jangan khawatir, Pak Bima. Anak tidak tahu diuntung itu pasti akan kembali. Kalau dia muncul, saya tidak akan biarkan dia masuk. Saya akan langsung telepon Bapak." Anissa mendengar suara itu dengan jelas, dan hatinya hancur berkeping-keping. "Tidak, Tante Ratih." Suara Bima terdengar tenang namun mematikan. "Tolong biarkan dia masuk. Lalu telepon saya diam-diam. Saya sangat mencintai istri saya. Dia hanya terlalu muda dan belum mengerti kebahagiaannya." Kemudian Anissa melihat Bima mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu dan memberikannya pada Tante Ratih. Bibinya tersenyum lebar, menyembunyikan uang itu di saku dasternya. "Tentu saja Pak Bima, Bapak baik sekali." Pengkhianatan itu terasa lebih menyakitkan daripada ancaman cambuk Bima. Orang yang seharusnya menjadi pelindungnya, satu-satunya keluarga yang ia miliki, telah menjualnya dengan begitu mudah. Anissa bersandar di batang pohon, tubuhnya lemas. Ia tidak punya tempat untuk kembali. Tidak ada siapapun yang bisa ia percaya. Air matanya kini mengering, digantikan oleh rasa putus asa yang dingin dan menusuk. Ia sendirian di tengah malam yang gelap. Dengan langkah gontai, Anissa berjalan tanpa arah. Jalanan kota Bogor sudah sepi. Lampu-lampu di rumah penduduk telah padam. Ia menatap jendela-jendela yang gelap itu dengan iri. Di baliknya, ada orang-orang yang tidur nyenyak di ranjang yang aman, memiliki atap di atas kepala mereka. Sedangkan dirinya, seorang pengantin baru, kini menjadi gelandangan dengan jubah mandi. Rasa malu, takut, dan putus asa bercampur aduk. Beberapa pengendara motor yang lewat menatapnya dengan aneh. Ada yang tertawa, ada yang bersiul. Anissa hanya menundukkan kepala, mempercepat langkahnya. Kakinya lecet dan kotor. Ia sampai di sebuah stasiun kereta api kecil saat fajar mulai menyingsing. Ia ingin pergi, lari sejauh mungkin dari kota ini. Tapi bagaimana? Tanpa uang, tanpa identitas, hanya dengan pakaian yang melekat di badan. Ia duduk di bangku peron yang dingin, memeluk dirinya sendiri, menunggu sesuatu yang ia sendiri tidak tahu apa. Pagi datang bersamaan dengan suara sapu lidi yang digesekkan di lantai peron. Anissa mendongak dan melihat seorang ibu-ibu petugas kebersihan sedang bekerja. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Anissa mendekatinya. "Permisi Bu," sapanya lirih. Wanita itu menoleh, menatap Anissa dari atas ke bawah dengan tatapan tidak suka. Bau alkohol samar tercium darinya. Saya dalam kesulitan Bu. Apa Ibu bisa meminjamkan saya pakaian?" pinta Anissa. Wanita itu tertawa sinis. "Kamu pikir saya punya lemari berjalan? Baju saya saja pas-pasan. Pergi sana, jangan mengemis di sini. Nanti saya panggil satpam," bentaknya. Anissa mundur, merasa semakin terhina. Harapan terakhirnya pupus sudah. Saat itu pengumuman kedatangan kereta terdengar. Sebuah kereta ekonomi berhenti di peron. Tanpa berpikir panjang, Anissa menyelinap masuk ke dalam salah satu gerbong yang kosong. Ia duduk di dekat jendela, membiarkan tubuhnya yang lelah bersandar. Kereta mulai bergerak, membawa Anissa pergi dari kota kelahirannya, menuju takdir yang tidak diketahui. Anissa tertidur karena kelelahan. Ia terbangun oleh suara pengumuman dari pengeras suara. "Perhatian,
pintu akan ditutup. Stasiun berikutnya, Pesantren Al-Hikmah. Nama itu membangkitkan sebuah kenangan lama. Dulu, saat SMA, ia dan teman-teman sekelasnya pernah melakukan kunjungan belajar ke pesantren putri itu. Ia ingat suasana tenang dan damai di sana. Para santriwati yang hidup teratur dan terlindungi. Kehidupan yang sangat kontras dengan kekacauan yang sedang ia alami. Sebuah ide gila terlintas di benaknya. Mungkin di sanalah tempat ia bisa bersembunyi. Saat kereta mendekati stasiun, Anissa bergegas menuju pintu keluar. Dari stasiun, ia harus berjalan kaki sekitar 2 jam, melewati jalan setapak dan hutan kecil. Langit mulai mendung, udara terasa dingin dan basah. Tenaganya hampir habis, kakinya terasa seperti tidak bisa melangkah lagi. Tepat ketika ia berpikir akan pingsan, ia melihat gerbang tinggi pesantren di antara pepohonan. Dengan sisa tenaganya, ia menekan tombol bel. Gerbang besi yang berat itu terbuka perlahan, menampakkan seorang wanita paruh baya berwajah teduh dengan jilbab panjang. Itu Ustazah Fatimah, pimpinan pesantren. Beliau menatap Anissa yang berantakan dengan tatapan penuh tanya, namun tidak ada penghakiman di matanya. "Tolong saya Ustazah," isak Anissa, tak kuasa lagi menahan tangisnya. Ia jatuh berlutut di tanah yang basah. Ustazah Fatimah tidak banyak bertanya. Beliau hanya berkata dengan lembut, "Masuklah nak, kamu aman di sini." Beliau membantu Anissa berdiri dan menuntunnya masuk ke dalam kompleks pesantren yang asri dan tenang. Anissa dibawa ke sebuah kamar kecil yang sederhana namun sangat bersih. Seorang santriwati membawakannya pakaian ganti dan semangkuk sup hangat. Setelah membersihkan diri dan makan, Anissa menceritakan semua yang terjadi padanya kepada Ustazah Fatimah. Wanita bijak itu mendengarkan dengan sabar, sesekali menghela napas. "Beristirahatlah dulu. Allah tidak akan memberi cobaan di luar batas kemampuan hambanya," ucapnya menenangkan. 3 bulan berlalu. Anissa mulai terbiasa dengan kehidupan di pesantren Al-Hikmah. Ia menjadi seorang santriwati kalong, tidak terdaftar secara resmi tapi ikut membantu berbagai pekerjaan, mulai dari membersihkan dapur hingga berbelanja kebutuhan pesantren di pasar desa seminggu sekali. Kehidupan di sini sangat berbeda, semua serba teratur, sunyi dan damai. Anissa merasa aman, terlindung dari dunia luar yang kejam. Ia bahkan mulai berpikir untuk mengabdikan sisa hidupnya di sini, menjadi seorang biarawati, jauh dari laki-laki dan segala kerumitan dunia. Ustazah Fatimah menasihatinya untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan. "Kamu datang ke sini karena keputusasaan, bukan karena panggilan hati yang murni untuk beribadah. Jalani saja dulu. Waktu yang akan menunjukkan jalan terbaik untukmu," kata beliau bijaksana. Anissa mengerti, meski dalam hatinya ia masih merasa takut untuk kembali ke dunia luar. Suatu pagi, Anissa ditugaskan untuk memetik buah arbei liar di hutan belakang pesantren bersama beberapa santriwati lain. Hutan itu lebat dan sejuk. Anissa, yang sejak kecil suka berpetualang di alam, sengaja berjalan sedikit menjauh dari rombongan, menikmati kesendirian dan udara segar. Ia menemukan semak arbei yang lebat dan mulai mengisi keranjang bambunya dengan buah-buah merah matang. Tiba-tiba ia mendengar suara ranting patah di belakangnya. Ia mengira itu adalah salah satu temannya yang menyusul. "Mbak Wati, jangan mengagetkan." Katanya sambil tersenyum tanpa menoleh. "Maaf," terdengar suara serak seorang pria di belakangnya. Anissa membeku, jantungnya berdebar kencang. Perlahan, ia membalikkan badan. Di hadapannya berdiri seorang pria muda, namun penampilannya sangat menyedihkan. Pakaiannya robek-robek dan kotor, wajahnya pucat dan tirus. "Tolong jangan takut. Saya tidak akan menyakitimu," katanya dengan bibir yang kering dan pecah-pecah. Anissa menatap pria itu dengan waspada. Meskipun penampilannya kacau, matanya memancarkan kejujuran dan keputusasaan, bukan niat jahat. "Apa ada sedikit air?" pintanya lirih. Tanpa banyak bicara, Anissa menyodorkan botol air minum yang dibawanya. Pria itu menenggaknya dengan rakus, seolah sudah berhari-hari tidak minum. "Terima kasih," ucapnya, mengembalikan botol yang isinya sudah berkurang separuh. "Kamu tersesat?" tanya Anissa, sedikit lebih tenang. "Bisa dibilang begitu," jawabnya. "Bantuanmu sangat aku butuhkan, tapi aku tidak bisa bertemu orang lain." Pria itu menatap Anissa dengan tatapan memohon. "Kamu dari pesantren, kan?" Anissa mengangguk pelan,
mulai menyadari bahwa ia mungkin berhadapan dengan seorang buronan. Ia teringat cerita-cerita tentang narapidana yang kabur dari penjara di kota sebelah. Rasa takut kembali menyelimutinya. "Saya harus pergi. Teman-teman saya sudah menunggu," kata Anissa berbohong. "Tunggu, kumohon," cegah pria itu. "Namaku Adit. Aku mohon, bantu aku. Kamu bisa menceritakan apapun tentangku pada orang lain. Tapi bisakah kamu tidak melakukannya hari ini? Beri aku sedikit waktu." Keputusasaan dalam suaranya menyentuh hati Anissa. Ia tahu bagaimana rasanya menjadi seorang pelarian yang ketakutan dan tidak punya siapa-siapa. "Apa yang kamu butuhkan?" tanyanya akhirnya, sebuah keputusan yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. "Pakaian, baju dan celana biasa, dan sedikit makanan." Adit menundukkan kepala, malu. "Makanan bisa kubawakan nanti, tapi pakaian pria agak sulit. Besok aku akan ke pasar, mungkin aku bisa membelikannya, tapi aku tidak punya uang." "Aku punya uang," kata Adit cepat, mengeluarkan beberapa lembar uang 100 ribuan yang sudah lecek dari sakunya. Anissa terkejut. "Nanti sore, saat menjelang maghrib, lemparkan makanan lewat tembok pagar di sebelah kiri gerbang utama. Aku tidak bisa keluar. Untuk pakaian, aku akan usahakan besok di waktu yang sama, di tempat ini," jelas Anissa. Sepanjang sisa hari itu, pikiran Anissa dipenuhi oleh Adit. Siapa dia sebenarnya? Kejahatan apa yang telah ia lakukan? Di satu sisi, ia merasa kasihan dan ingin menolong. Di sisi lain, ia takut mengambil risiko. Bagaimana jika ia terlibat dalam masalah besar? Namun, bayangan mata Adit yang memancarkan kejujuran terus menghantuinya. Malam itu, ia berhasil menyelinapkan sebungkus nasi dan air minum melalui celah di bawah pagar pesantren. Keesokan harinya di pasar, ia menyelinap, pergi dari rombongan, dan membeli kaos serta celana panjang untuk Adit. Dengan hati berdebar, ia kembali ke hutan pada sore harinya. Adit sudah menunggunya di semak-semak Arbey. "Aku takut kamu tidak akan datang," katanya dengan lega. "Aku tidak mungkin membiarkanmu kelaparan di sini," jawab Anissa, menyerahkan bungkusan berisi pakaian dan makanan. Adit tersenyum tulus. "Kamu adalah malaikat pelindungku." "Adit, sebenarnya kamu lari dari siapa?" tanya Anissa langsung, tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya. Adit terdiam sejenak, menatap mata Anissa dalam-dalam. "Berjanjilah kamu tidak akan takut padaku," pintanya. Anissa mengangguk. "Aku kabur dari penjara. Akunya." Anissa menahan napas. "Tapi aku bersumpah, aku dijebak untuk kejahatan yang tidak pernah kulakukan. Kejahatan yang sangat serius dan hukumannya sangat lama. Bosku sendiri yang menjebakku." "Bagaimana mungkin pengadilan menghukum orang yang tidak bersalah?" tanya Anissa naif. "Dunia tidak sesederhana itu, Anissa. Dengan uang dan kekuasaan, kebenaran bisa dibeli dan kebohongan bisa menjadi fakta." Adit tersenyum getir. "Lalu apa rencanamu sekarang? Kamu tidak mungkin selamanya tinggal di hutan." "Aku harus membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Aku harus menemukan satu orang yang bisa bersaksi dan memaksanya mengaku," jelas Adit. Ia kemudian menceritakan segalanya tentang bagaimana ia dijebak dalam kasus penyelundupan senjata oleh bosnya. Anissa mendengarkan cerita Adit dengan napas tertahan. Ada ketulusan dalam setiap kata yang diucapkannya. Anissa percaya padanya. Mungkin karena ia sendiri pernah menjadi korban ketidakadilan. "Sekarang giliranmu," kata Adit lembut. "Seorang gadis secantik kamu, apa yang kamu lakukan di tempat seperti pesantren? Kamu tidak terlihat seperti orang yang ingin mengabdikan diri pada agama." Anissa ragu sejenak, namun tatapan Adit yang penuh simpati membuatnya luluh. Ia pun menceritakan semuanya. Tentang Tante Ratih, tentang Bima, tentang malam pernikahannya yang mengerikan, dan tentang pelariannya. Adit mendengarkan dengan rahang mengeras, tangannya terkepal erat. "Beraninya mereka," desisnya penuh amarah. "Andai saja aku tidak dalam pelarian, aku akan menemui bibimu dan suamimu itu." Rasa simpati dan keinginan untuk melindungi Anissa tumbuh di hatinya. Mereka berdua adalah korban dari dunia yang kejam. "Anissa, apa kamu akan selamanya mengurung diri di pesantren?" tanya Adit. "Aku tidak punya pilihan lain, di luar sana terlalu menakutkan," jawab Anissa lirih. "Anissa, ikutlah denganku," ajak Adit tiba-tiba. "Aku tahu posisiku saat ini sangat buruk, tapi aku janji, aku akan melakukan segalanya untuk keluar dari situasi ini.
Kamu tidak akan pernah menyesal telah mempercayaiku. Kita mau kemana? Ke gubuk yang kamu buat di tengah hutan? Anissa mencoba bercanda, meski hatinya berdebar. Tidak, Anissa. Aku tidak bisa melakukan hal sekejam itu pada Ustadzah Fatimah. Beliau sudah menolongku, dan aku tidak mau kembali ke kehidupan duniawi. Terlalu rumit. Anissa menolak. Aku akan menunggumu sampai besok. Berpikirlah. Jika kamu datang, aku akan sangat bahagia. Jika tidak, aku tidak tahu. Aku harus pergi dari hutan ini besok, dengan atau tanpa dirimu, kata Adit dengan suara berat. Ia tidak ingin memaksa, tapi ia juga tidak ingin kehilangan Anissa. Malam itu, Anissa tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan tawaran Adit. Hatinya terbelah. Satu sisi ingin tetap berada di zona aman pesantren, sisi lain merasakan getaran aneh setiap kali bersama Adit. Ia merasa hidup kembali. Ustadzah Fatimah, yang menyadari kegelisahan Anissa, masuk ke kamarnya. Anissa tidak bisa berbohong pada wanita itu. Ia menceritakan segalanya, tentang pertemuannya dengan seorang pria di pasar yang membuatnya jatuh cinta. Ia tidak berani menceritakan bahwa pria itu adalah buronan. Ustadzah Fatimah tersenyum tipis. Cinta bukanlah dosa, nak. Itu adalah anugerah terindah. Aku tidak bisa menahanmu di sini. Mungkin takdirmu memang bukan di pesantren ini. Beliau memberinya restu dan sedikit uang dari kas pesantren. Gunakan ini untuk memulai hidup baru. Belajarlah untuk mandiri dan kuat, pesannya. Dukungan tak terduga itu memberikan Anissa keberanian untuk mengambil keputusan. Keesokan paginya, setelah berpamitan dengan Ustadzah Fatimah, Anissa pergi ke hutan. Adit sudah menunggunya dengan cemas. Wajahnya berseri-seri saat melihat Anissa datang. Kamu benar-benar datang, katanya. Tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Ia menggenggam tangan Anissa erat, seolah takut gadis itu akan menghilang. Kemana kita sekarang? Tanya Anissa, tersenyum. Pertama, kita harus keluar dari hutan ini, lalu kita ke Jakarta. Aku punya seorang teman di sana yang bisa membantu. Namanya Tio, dia orang yang sangat berpengaruh. Mereka berjalan keluar dari hutan, bergandengan tangan. Mereka tidak tahu apa yang menanti di depan, tapi mereka yakin, selama bersama, mereka bisa menghadapi segalanya. Mereka naik bus menuju Jakarta, kota besar yang menjanjikan harapan sekaligus ancaman. Di dalam bus, Adit menceritakan bahwa temannya, Tio, adalah orang yang seharusnya membantunya kabur dan membuktikan ia tidak bersalah. Setibanya di Jakarta, mereka langsung menuju sebuah lounge mewah di pusat kota, milik Tio. Tio, seorang pria berpenampilan necis dengan senyum licin, menyambut Adit seperti saudara lama. Adit, aku pikir kamu sudah mati, serunya sambil memeluk Adit. Matanya kemudian beralih pada Anissa, menatapnya dengan pandangan menilai yang membuat Anissa tidak nyaman. Dan ini, malaikat pelindungku, Anissa, kata Adit bangga. Tio menjabat tangan Anissa, tatapannya terlalu lama dan menusuk. Anissa merasa ada yang tidak beres dengan pria ini. Kalian aman di sini. Tinggallah di salah satu propertiku di luar kota untuk sementara. Aku akan urus semuanya, kata Tio. Namun saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba beberapa pria berbadan tegap menyerbu masuk ke lounge. Mereka adalah polisi berpakaian preman. Jangan bergerak, teriak salah satu dari mereka. Dalam sekejap, Adit sudah diborgol dan diseret keluar. Adit! Jerit Anissa panik. Tenang, bisik Tio, menahannya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Ini jebakan. Anissa menangis terseduh-seduh di dalam mobil Tio. Harapannya hancur seketika. Ia kembali sendirian. Tenang Anissa, aku akan mengurus ini. Aku akan menyewa pengacara terbaik untuk Adit, kata Tio mencoba menenangkan. Ia membawa Anissa ke sebuah rumah mewah di pinggiran Jakarta, mengatakan bahwa Anissa harus tinggal di sana agar aman. Namun, Anissa merasa seperti tahanan. Ia tidak diizinkan keluar dan selalu diawasi. Istri Tio, Dewi, seorang wanita cantik yang tampak sedih, selalu menghindarinya. Anissa merasa semakin putus asa. Suatu malam, ketika Tio sedang pergi, Dewi diam-diam masuk ke kamar Anissa. Kamu harus pergi dari sini, bisiknya dengan suara gemetar. Tio tidak akan pernah menolong Adit, dia pembohong. Dewi kemudian menceritakan apa yang ia dengar dari percakapan telepon Tio. Tio berencana menjual Anissa ke sindikat perdagangan manusia di luar negeri. Dia bilang kamu gadis yang cantik dan bisa menghasilkan banyak uang, isak Dewi. Dunia Anissa runtuh untuk kedua kalinya. Anissa tahu ia harus segera melarikan diri. Esoknya, Tio datang dengan sebuah rencana palsu.
Anissa, aku butuh bantuanmu. Kamu harus kembali ke Bogor dan mencari informasi tentang bisnis mantan suamimu, Bima. Dia adalah kunci untuk membebaskan Adit. Tio memberinya sejumlah besar uang untuk biaya operasional. Anissa berpura-pura setuju. Ini adalah kesempatannya. Setelah Tio pergi, Anissa mengemasi barang-barangnya, mengambil semua uang yang diberikan Tio, dan dengan bantuan Dewi yang mengalihkan perhatian penjaga, ia berhasil kabur dari rumah itu. Ia tidak tahu harus kemana. Dalam kepanikan, ia teringat pada secarik kertas yang pernah diberikan seorang juru masak baik hati di lounge Tio. Namanya Ibu Wati. Dengan sisa harapan, Anissa menelepon nomor itu. Ibu Wati, tanpa banyak tanya, memberinya alamat dan menyuruhnya segera datang. Anissa merasa secercah harapan kembali menyala. Ibu Wati menyambut Anissa dengan hangat di rumahnya yang sederhana. Setelah mendengar seluruh cerita Anissa, wanita itu menggelengkan kepala. Saya selalu tahu Tio itu bukan orang baik. Kamu beruntung bisa lolos. Anissa menceritakan tentang Adit dan keputusasaannya mencari bantuan hukum. Jangan khawatir, kata Ibu Wati sambil tersenyum. Anak saya seorang pengacara. Memang masih baru, tapi dia sangat jujur dan pintar. Namanya Dava. Saya akan memanggilnya. Malam itu Dava datang. Seorang pemuda cerdas dengan tatapan tajam. Ia mendengarkan kisah Anissa dan Adit dengan saksama. Kasus itu sangat rumit, apalagi dengan adanya catatan pelarian Adit. Ini akan sulit, kata Dava. Tapi bukan tidak mungkin. Kita butuh sesuatu untuk menekan Bima Prakoso, bos yang menjebak Adit, dan kita juga harus berhati-hati dengan Tio. Dava setuju untuk mengambil kasus itu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Anissa merasa tidak sendirian dalam perjuangannya. Dava mulai bekerja. Ia berhasil menemui Adit di penjara. Adit menitipkan pesan cinta untuk Anissa dan memintanya untuk kuat. Dava kemudian menggali informasi tentang Bima Prakoso. Ia menemukan fakta mengejutkan. 2 mantan istri Bima saat ini dirawat di sebuah rumah sakit jiwa di luar kota. Ini dia, kata Dava pada Anissa. Ini adalah kelemahannya. Kita bisa menggunakan ini. Mereka juga menyusun rencana untuk memanfaatkan informasi tentang Tio yang mengincar bisnis Bima. Anissa harus menemui Bima. Kamu siap? Tanya Dava. Anissa mengangguk mantap. Rasa takutnya pada Bima telah digantikan oleh tekad untuk membebaskan Adit. Berbekal rekaman kesaksian dari salah satu mantan istri Bima yang berhasil Dava dapatkan, mereka pergi ke kantor Bima di sebuah gedung pencakar langit di Jakarta. Ini adalah pertarungan terakhir. Bima Prakoso sangat terkejut melihat Anissa masuk ke ruangannya, ditemani seorang pria muda yang tampak percaya diri. Anissa, apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya dengan nada marah. Tenang Pak Bima, sebaiknya Anda duduk, kata Dava tenang. Ia kemudian memutar rekaman suara di ponselnya. Suara seorang wanita yang menangis, menceritakan siksaan yang ia alami selama menikah dengan Bima. Wajah Bima menjadi pucat pasi. Matikan, bentaknya. Kami tidak butuh uang Anda, potong Anissa. Kami hanya butuh satu hal. Bebaskan Adit, pria yang Anda jebak. Akui kebenaran. Bima tertawa sinis. Kalian pikir semudah itu? Mungkin tidak, sambung Dava. Tapi kami juga punya informasi lain. Teman kami Tio sangat tertarik dengan kiriman kargo berharga yang akan Anda kirimkan minggu depan. Dia bahkan rela membayar mahal untuk rute pengirimannya. Bima terdiam. Ia sadar, kini ia terjepit dari 2 sisi. Ia dikhianati oleh rekan bisnisnya, dan rahasia tergelapnya terancam terbongkar. Setelah negosiasi yang alot, Bima setuju. Ia akan membuat pengakuan palsu dari orang lain yang akan mengaku sebagai pelaku penyelundupan senjata, sehingga kasus Adit bisa dibuka kembali dan ia dibebaskan. Sebagai gantinya, Anissa dan Dava harus memberikan semua informasi tentang Tio dan gengnya. Rencana berjalan lancar. Bima menepati janjinya. Proses hukum untuk pembebasan Adit mulai berjalan. Namun, di tengah perjuangan itu, Anissa menyadari sesuatu yang aneh. Dava mulai menunjukkan perhatian lebih padanya. Suatu hari, Dava menyatakan perasaannya. Anissa, lupakan Adit. Dia tidak punya masa depan. Bersamaku, kamu bisa memiliki segalanya. Anissa menolak dengan tegas. Aku mencintai Adit. Wajah Dava mengeras karena kecewa dan marah. Sejak saat itu, ia menjadi sulit dihubungi.
Ia menghilang, meninggalkan kasus Adit yang tinggal selangkah lagi menuju kebebasan. Anissa panik. Ia mencoba menelepon Dava berkali-kali, tapi nomornya tidak aktif. Ia menelepon Ibu Wati, yang dengan dingin mengatakan bahwa Dava telah pergi ke luar kota dan meminta Anissa untuk tidak mengganggunya lagi. Ibu Wati menyalahkan Anissa karena telah mempermainkan perasaan anaknya. Anissa putus asa. Ia merasa dikhianati lagi. Di saat genting seperti ini, satu-satunya orang yang bisa ia hubungi adalah Bima. Dengan berat hati, ia menelepon mantan suaminya itu. Bima terdengar terkejut namun juga khawatir. "Pengacaramu kabur?" tanyanya setelah Anissa menceritakan semuanya. "Datanglah ke kantorku sekarang." Anissa tidak punya pilihan lain. Ia datang ke kantor Bima, siap menghadapi kemungkinan terburuk. Namun, Bima yang ia temui kali ini berbeda. Pria itu tampak lebih tenang, bahkan ada sedikit penyesalan di matanya. "Pengacara itu menolongmu karena ada maunya," kata Bima. "Tapi aku berutang padamu. Kamu telah menyelamatkan bisnisku dari Tio, yang ternyata sudah lama mengkhianatiku. Aku tidak akan melupakan itu." Bima berjanji akan menyelesaikan apa yang sudah ia mulai. "Adit akan bebas. Aku yang jamin." Beberapa hari kemudian, sebuah telepon dari Bima membuat jantung Anissa berdebar. "Ada kejutan untukmu. Aku akan mengantarnya ke apartemenmu." Anissa menunggu dengan cemas. Tak lama, bel berbunyi. Saat ia membuka pintu, ia terpaku. Di sana berdiri Adit, memegang sebuket besar mawar merah, tersenyum padanya. Di belakangnya, Bima mengangguk kecil. "Aku sudah menepati janjiku," katanya. Lalu pergi meninggalkan mereka berdua. Anissa langsung memeluk Adit, menangis bahagia. Perjuangan mereka akhirnya berakhir. Malam itu mereka bertiga, Anissa, Adit, dan Bima, duduk bersama untuk terakhir kalinya. Bima datang untuk berpamitan. "Aku minta maaf atas segalanya, Anissa. Obsesiku telah menghancurkan banyak hal," katanya tulus. Ia kemudian memberikan sebuah amplop tebal kepada Adit. "Gunakan ini untuk memulai hidup baru. Kalian pantas bahagia." Adit dan Anissa menolak, tapi Bima memaksa. Setelah Bima pergi, Adit membuka amplop itu. Isinya sejumlah uang yang sangat banyak. Adit tersenyum pada Anissa. "Aku punya ide," katanya. "Ingat hutan tempat kita pertama kali bertemu? Di dekat sana ada sebuah rumah kayu yang dijual. Bagaimana kalau kita membelinya? Kita mulai hidup baru di sana. Jauh dari semua kekacauan ini. Aku akan membuka bengkel ukiran kayu, seperti mimpiku dulu." Mata Anissa berbinar. "Aku setuju." Mereka telah menemukan jalan pulang, sebuah tempat di mana mereka bisa membangun kebahagiaan mereka sendiri di atas fondasi cinta yang teruji oleh badai. Akhirnya setelah melewati badai pengkhianatan, ketakutan, dan keputusasaan, Anissa dan Adit menemukan pelabuhan mereka. Kebebasan Adit bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah babak baru. Pria yang pernah menyakitinya, Bima, secara tak terduga menjadi jalan penebusan, membuktikan bahwa dalam hati yang paling gelap sekalipun, masih ada setitik cahaya. Mereka memilih untuk kembali ke tempat di mana takdir mempertemukan mereka, sebuah hutan yang menjadi saksi bisu perjuangan cinta mereka. Di sana, mereka membangun kembali hidup mereka dari nol, dengan cinta sebagai satu-satunya harta. Kisah mereka adalah bukti bahwa harapan bisa ditemukan di tempat yang paling tak terduga, dan kekuatan cinta sejati mampu mengalahkan kejahatan tergelap sekalipun. Terima kasih telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian suka, jangan lupa untuk menekan tombol like, berlangganan saluran kami, dan tinggalkan komentar di bawah. Menurut kalian, apakah seseorang seperti Bima benar-benar bisa berubah, atau itu hanya rasa bersalah sesaat?